Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa jadinya ketika ribuan rakyat Papua bersatu, meneriakan nama seorang pemimpin dari Jawa Barat dan istri wakil presiden di tengah lapangan luas, bukan karena kekuasaan, melainkan karena cinta, harapan, dan keberanian untuk melawan lupa? Saksikan bagaimana Deddy Mulyadi dan Sylvie Ananda mengukir sejarah yang mengguncang hati bangsa, dari pelosok Papua hingga ke jantung ibu kota. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa subscribe, like dan share channel ini. Mentari Pagi menyambut kedatangan dua tokoh nasional di Bandara Sentani, Papua. Deddy Mulyadi dengan balutan pakaian khas Sunda dan Sylvie Ananda yang anggun mengenakan busana Nusantara disambut meriah oleh warga dari berbagai penjuru Papua. Suara tifa menggema, tarian adat dipersembahkan, dan anak-anak kecil menyambut dengan senyum penuh harap. Spanduk bertuliskan, "Selamat datang Bapak Deddy dan Ibu Sylvie. Papua menanti suara keadilan," terbentang lebar di gerbang utama bandara. Rombongan bergerak menuju lapangan terbuka tempat acara digelar. Puluhan ribu warga sudah memadati area sejak subuh. Tua muda, pria wanita, bahkan para mama-mama Papua rela duduk di tanah hanya demi melihat langsung sosok yang mereka anggap membawa angin perubahan. Banyak dari mereka sebelumnya hanya mendengar nama Deddy Mulyadi dan Sylvie dari televisi dan media sosial. Tapi kali ini mereka hadir nyata, menyapa dengan senyum dan tangan terbuka. Deddy Mulyadi turun dari mobil dan langsung membaur. Ia menyalami warga satu persatu, mencium anak-anak, bahkan menggendong seorang balita yang sedang menangis. Sylvie pun tak kalah menyentuh. Ia mendatangi para ibu, merangkul mereka dengan hangat, dan berbincang dengan dialek yang berusaha ia pelajari. Aura kehangatan terasa begitu kental. Tidak ada batas antara tamu dan tuan rumah. Hanya ada rasa persaudaraan. Bendera merah putih berkibar di antara hutan kepala dan daun sagu. Warga Papua berdiri, menanti kata-kata yang akan menggetarkan hati mereka. Hari itu, langit tampak lebih cerah, seolah-olah Tuhan pun sedang menyimak, karena yang akan dibicarakan bukan sekadar pidato, tapi suara hati untuk tanah yang selama ini merasa dijauhkan. Sylvie Ananda melangkah maju ke podium. Wajahnya terlihat tenang. Namun matanya berkaca-kaca sejak pertama kali ia menginjakan kaki di tanah Papua. Ia berdiri di samping Deddy Mulyadi, memandang ke arah lautan manusia yang duduk penuh harap. Tangan-tangan melambai ke arahnya, dan dia membalas dengan senyuman lembut yang membuat hati para ibu Papua langsung luluh. Dengan suara pelan namun mantap, Sylvie membuka sambutannya. "Saudara-saudaraku di Papua, saya datang ke sini bukan sebagai istri wakil presiden, tapi sebagai seorang ibu, seorang perempuan Indonesia yang ingin mendengarkan dan mencintai kalian dari dekat." Suaranya terdengar tulus, tanpa naskah di tangan, hanya suara dari hati yang berbicara. Beberapa mama-mama Papua yang duduk di barisan depan mulai menyeka air mata. Mereka terkejut, tak menyangka sosok ibu negara bicara begitu lembut dan menyentuh. Bahkan beberapa tokoh adat mengangguk-angguk sambil mencengkeram tongkat mereka lebih erat. Sylvie melanjutkan ceritanya tentang kunjungannya ke salah satu kampung di pedalaman Papua sehari sebelumnya. Ia bertemu dengan seorang gadis kecil bernama Melan, yang ingin menjadi dokter tapi tak punya sepatu untuk ke sekolah. Melan bilang ke saya, "Ibu, kalau saya jadi dokter, saya ingin obati mama saya dulu yang sudah lama sakit." Suara Sylvie mulai bergetar saat mengulang kalimat itu. Tangis pecah di tengah kerumunan. Ibu-ibu memeluk anak mereka. Seorang pemuda terlihat tak mampu menahan air matanya, lalu menunduk sambil berdoa. Tak ada yang menyangka bahwa hari itu, seorang perempuan dari istana bisa menangis bersama mereka, bukan karena kamera, tapi karena rasa. Papua bukan sekadar provinsi. Papua adalah jiwa dari Indonesia. Disinilah wajah kejujuran, kesederhanaan, dan kekuatan itu tinggal, lanjut Sylvie. Ia menatap ke langit sebentar, seperti menahan sesak di dadanya. "Tapi kalian sudah terlalu lama menunggu, terlalu lama berharap." Sylvie pun membagikan isi hatinya tentang bagaimana rakyat kecil sering hanya menjadi penonton pembangunan. Ia bicara tentang perbedaan harga sembako, susahnya akses pendidikan, dan minimnya fasilitas kesehatan. Tapi ia tidak menyalahkan siapa-siapa. Ia justru meminta maaf, dengan penuh kerendahan hati. "Saya mewakili hati seorang ibu di Jakarta, yang terlalu lama diam. Maafkan kami yang sering lupa, bahwa Papua bukan pinggiran, kalian adalah pusat kekayaan jiwa bangsa ini." Kalimat itu membuat seluruh lapangan terdiam.
Hanya terdengar suara isak tangis dari segala arah. Ia lalu mengeluarkan secarik surat kecil dari tasnya. Ini surat dari seorang bocah Papua, ditulis dengan huruf besar-besar dan tinta yang hampir habis. Katanya sambil membacakan, "Ibu Sylvie, kalau datang ke Papua, tolong lihat saya. Saya tidak pandai, tidak bisa seperti anak Indonesia yang di Jakarta, tapi saya ingin sekolah." Saat ia menyelesaikan kalimat terakhir, tangisnya pecah. Ia menunduk dan menutup wajahnya sesaat. Tanpa dikomando, seluruh peserta berdiri. Tidak ada sorak-sorai, hanya tepuk tangan perlahan yang dipenuhi rasa haru. Di tengah masyarakat yang sering dilupakan, kini hadir seseorang yang benar-benar mendengar. Bukan hanya mendengar suara, tapi juga memahami rasa. Sylvie lalu menatap semua hadirin dan berkata, "Saya tidak bisa berjanji banyak, tapi saya akan bawa suara kalian sampai ke istana. Saya akan peluk anak-anak kalian dengan tangan negara." Kata-katanya seperti mantra penyembuh luka. Rasa trauma panjang seperti mulai diredakan. Ia juga menjanjikan pengadaan 1000 beasiswa untuk anak-anak Papua, program gizi untuk balita, dan pelatihan keterampilan bagi mama-mama Papua agar bisa mandiri dan tidak lagi tergantung pada ekonomi tambang semata. Warga bersorak haru. Ini bukan mimpi. Ini nyata diucapkan oleh seorang yang berada di lingkar kekuasaan. Tak hanya itu, Sylvie meminta waktu beberapa menit untuk berjalan turun dari podium dan menghampiri warga. Ia memeluk seorang ibu tua dengan gigi yang sudah ompong, mencium pipi anak kecil yang lusuh, dan memegang tangan seorang pemuda yang kehilangan ayahnya karena konflik. "Kalian tidak sendiri," bisiknya. Saat ia kembali ke podium, ia menutup sambutannya dengan satu kalimat yang mencabik hati semua yang hadir. "Jika Indonesia rumah kita bersama, maka biarlah saya menjadi lantainya, agar kalian semua bisa berdiri lebih tinggi dari saya." Warga Papua serentak berdiri. Langit pun tampak redup, seolah Tuhan ikut meneteskan air mata. Setelah Sylvie Ananda menutup sambutannya dengan tangis yang membekas di dada warga Papua, giliran Kang Deddy Mulyadi melangkah maju ke podium. Angin sore mulai bertiup pelan, bendera merah putih berkibar perlahan, dan semua mata kembali tertuju pada pria bersorban khas Sunda itu. Wajahnya serius, tapi matanya penuh rasa. Ia menghela napas panjang, lalu menggenggam mikrofon erat seakan siap menyuarakan seluruh isi hati rakyat. "Saudaraku, tanah Papua ini bukan tanah asing bagi saya. Bukan juga tempat pelarian. Tanah ini adalah bagian tubuh saya, bagian dari Indonesia, dan bagian dari nyawa bangsa ini," seru Deddy membuka pidato. Suaranya bergema di seluruh lapangan. Warga spontan berdiri, tangan terkepal, sorak membahana. Deddy tak berbasa-basi. Ia langsung bicara soal luka yang selama ini hanya menjadi bisikan, ketidakadilan, keterlambatan pembangunan, ketimpangan ekonomi, dan eksploitasi sumber daya. "Berapa lama kalian harus menunggu jalan yang layak? Berapa tahun lagi anak-anak Papua baru bisa duduk di kelas dengan guru yang datang tepat waktu?" katanya lantang. Ia mengangkat tangannya tinggi. "Saya tahu, kalian bukan minta belas kasihan. Kalian hanya minta keadilan. Minta pengakuan bahwa kalian adalah manusia yang merdeka sepenuhnya." Sorakan keras terdengar. "Kang Dede, Kang Dede." "Lanjutkan," teriak warga dari berbagai penjuru lapangan. Deddy berjalan ke tepi panggung, menunjuk ke arah pegunungan yang menjulang. "Gunung di sana menyimpan emas, tapi rakyat di sini menyimpan luka. Apa artinya kekayaan alam kalau anak-anak kalian masih sekolah pakai sandal jepit?" Ucapannya membuat banyak warga mengangguk pelan, beberapa bahkan menangis diam-diam. Ia juga menyinggung soal praktik-praktik birokrasi yang lambat, dana desa yang mandek, dan fasilitas kesehatan yang minim. "Di mana keadilan itu disimpan? Di lemari pejabat? Di ruangan ber-AC yang tak pernah tahu bau lumpur Papua?" Deddy menggelorakan kalimat demi kalimat seolah menggugah nurani seluruh bangsa. Tiba-tiba dari arah tengah lapangan, seorang bapak tua bersuara lantang, "Kang Deddy, jadilah gubernur kami." Seruan itu disambut riuh. "Kang Deddy, Gubernur Papua." Warga meneriakan nama Deddy berulang-ulang, bahkan beberapa tokoh adat mengangkat tangan mereka ke langit, seolah memberi restu. Deddy tersentak. Ia terdiam beberapa detik, menahan emosi. Matanya basah. "Saya tidak pernah mengejar jabatan," ujarnya lirih. "Tapi jika rakyat memanggil dengan tulus, saya tidak akan menutup telinga. Kalau kalian butuh suara yang membela,
saya akan berdiri paling depan. Pidato berlanjut dengan seruan moral. Bukan waktunya lagi Papua menjadi cerita kesedihan. Kini saatnya Papua menjadi cerita tentang kebangkitan bangsa, ucapnya penuh semangat. Ia mengangkat tangan Sylvie Ananda yang berdiri di sampingnya. Ibu Sylvie sudah menangis bersama kalian. Sekarang biarkan saya berteriak untuk kalian. Teriakan, "Hidup Papua!" menggema dari bibir Dedi, disambut gema dari ribuan warga. Di sela pidato, Dedi mengajak semua warga Papua menjaga persatuan dan kedamaian. Tak ada gunanya kekayaan jika kita terus diadu domba. Jangan mau tanah Papua ini dijadikan ladang konflik. Kita harus menjadi benteng bagi negeri ini. Ia juga menyampaikan rencana konkret. Program air bersih, pembangunan rumah guru, penyediaan ambulans desa, dan revitalisasi pasar tradisional menjadi bagian dari misi yang akan ia dorong, baik dari pusat maupun daerah. Kita mulai dari hal kecil, tapi dengan hati besar. Sebelum menutup pidato, Dedi memeluk seorang anak kecil yang naik ke panggung. Anak itu berkata, "Kang Dedi, jangan pulang dulu ya." Dedi pun tersenyum sambil menunduk. "Saya tidak pulang. Hati saya sudah tinggal di Papua." Akhir pidato Dedi ditandai dengan suara tifa yang kembali ditabuh. Warga bergandengan tangan, menari dan bernyanyi bersama. Seolah pidato tadi bukan hanya membakar semangat, tapi juga menyembuhkan luka panjang. Di antara peluh dan air mata, harapan baru mulai tumbuh. Pidato Kang Dedi belum usai. Setelah suara tifa mereda, ia kembali menggenggam mikrofon dan menatap seluruh hadirin dengan mata merah berkaca-kaca. Suaranya kali ini lebih dalam, seperti datang dari lubuk hati terdalam. "Saya cuma orang biasa yang tidak bisa diam melihat ketidakadilan dibiarkan hidup terlalu lama." Ia mengangkat tangannya ke langit. "Kita bukan meminta lebih, kita hanya menuntut yang seharusnya menjadi hak kalian. Kalian punya tanah, kalian punya budaya, kalian punya harga diri. Jangan pernah biarkan siapapun merampas itu dari kalian, tidak oleh Jakarta, tidak oleh siapapun." Tiba-tiba suasana menjadi hening ketika Dedi mulai berbicara soal sejarah. Ia menyebutkan satu persatu tokoh Papua yang gugur tanpa nama, yang dilupakan dari buku-buku pelajaran, namun berjasa besar dalam perjuangan daerah ini. Kenapa mereka tidak kita hafal seperti pahlawan lain? Karena mereka dari timur? Karena mereka tak bersuara keras? Tanyanya, menyindir pemerintah pusat dengan tajam. Warga Papua berdiri, sebagian berteriak dalam bahasa daerah yang bermakna, "Teruskan, Dedi, teruskan." Beberapa tokoh gereja dan adat berdiri dan meletakkan tangan di dada, mengisyaratkan penghormatan tertinggi. Mereka tak hanya mendengar pidato, tapi merasakan getarannya sampai ke tulang. Dedi kemudian menunjuk tanah di bawah panggung. "Saya berdiri di atas tanah suci. Tanah ini sudah disirami darah dan air mata orang Papua. Saya tidak akan biarkan tanah ini terus menangis karena pengkhianatan, karena kebohongan, karena janji-janji palsu." Suasana pun pecah ketika Kang Dedi mengucapkan satu kalimat pamungkas. "Kalau rakyat Papua ridha, saya akan jadi suara kalian dimanapun saya berdiri. Entah di Jakarta, entah di gunung, entah di tanah ini. Kalian bukan rakyat pinggiran, kalian adalah inti dari jiwa bangsa ini." Seruan, Kang Dedi Gubernur Papua, kembali menggema. Semakin banyak yang mengangkat tangan, bahkan ada yang sujud syukur di tanah. "Saya akan buat posko permanen untuk anak-anak muda Papua belajar teknologi dan kewirausahaan. Saya akan panggil guru-guru terbaik dari seluruh Nusantara ke tanah ini. Dan saya tidak akan pulang ke Jawa sebelum tanah ini menegakkan kepalanya dengan bangga." Warga mulai mengalir maju, tidak lagi bisa ditahan oleh panitia. Mereka ingin mendekat, ingin bersalaman, ingin menyentuh Kang Dedi. Beberapa anak kecil membawa bunga liar dan menyodorkannya ke atas panggung. Dedi turun dari podium, menyambut mereka satu persatu tanpa canggung. "Bukan saya yang hebat," kata Dedi sambil menggendong seorang bocah kecil, "tapi kalianlah kekuatan Indonesia yang sebenarnya. Kalian kuat karena sudah terlalu lama disakiti tapi tidak pernah menyerah." Saat pidato benar-benar ditutup, Kang Dedi berlutut di tanah Papua, mencium bumi yang telah ia injak sejak pagi tadi. Seluruh warga terdiam. Tidak ada pemimpin yang pernah melakukan itu sebelumnya. Dan saat ia berdiri kembali, air matanya menetes di pipi. "Tanah ini bukan hanya milik kalian,
tapi kini juga milik hati saya. Sylvie kemudian menarik tangan Dedi dan bersama-sama mereka berjalan turun ke tengah masyarakat. Mereka tak lagi seperti pejabat atau tokoh nasional. Mereka menjadi bagian dari keluarga besar Papua. Hari itu, batas antara Jawa dan Papua hilang. Yang tersisa hanya satu, Indonesia yang lebih manusiawi. Langit Papua sore itu berwarna keemasan. Di bawahnya, ribuan warga berdiri berdesakan di lapangan terbuka, menyaksikan momen bersejarah yang akan terus mereka kenang sepanjang hidup. Di tengah gemuruh tepuk tangan dan sorakan rakyat, Sylvie Ananda, istri Wakil Presiden Gibran, berdiri tegar di samping sosok yang kini dielu-elukan rakyat, Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat yang hati dan langkahnya sudah menyatu dengan bumi cendrawasih. Torang cinta Kang Deddy. Torang butuh Ibu Sylvie di Papua, teriak pemuda-pemudi dari barisan depan. Suara itu bergulung seperti ombak, membelah pegunungan dan menyatu dengan angin. Tua muda, laki perempuan, semuanya meneriakkan nama mereka berdua. Bukan karena pangkat, tapi karena harapan. Bukan karena jabatan, tapi karena ketulusan yang mereka rasakan begitu dalam. Ia menoleh dan berbisik, "Mereka tidak melihat siapa kita, Kang. Mereka melihat siapa yang benar-benar berdiri untuk mereka." Matanya menatap jauh ke arah gunung, seolah berjanji dalam diam untuk tidak pernah meninggalkan tanah ini. Seorang tokoh adat berjalan ke tengah lapangan. Di hadapan semua orang, ia memakaikan noken khas Papua ke pundak Kang Deddy dan menyematkan mahkota bulu cendrawasih di kepala Sylvie. "Mulai hari ini, kalian bukan lagi tamu. Kalian adalah anak Papua. Kalian sudah sah jadi keluarga kami," ucapnya tegas. Gemuruh tepuk tangan membahana. Suasana menjadi emosional. Beberapa ibu menangis terseduh-seduh. Anak-anak kecil melambaikan bendera merah putih sambil menyanyikan lagu Tanah Papua. Mereka tak sepenuhnya mengerti politik, tapi mereka tahu bahwa hari itu, mereka tidak lagi merasa sendiri. Sylvie melangkah ke tengah kerumunan. Ia mengangkat tangan dan berkata, "Kalian semua adalah wajah Indonesia yang sesungguhnya. Tidak ada kemajuan di Jakarta kalau Papua terus tertinggal. Maka saya berdiri di sini bukan sebagai istri wakil presiden, tapi sebagai perempuan Indonesia yang akan terus mengawal suara kalian." Rakyat membalas dengan teriakan, "Sylvie, Mama Papua. Sylvie, Mama Nusantara." Tak ada yang dikomando. Semua spontan. Semua lahir dari perasaan yang tak bisa dibendung. Saat nama Sylvie dan Deddy disebut, terasa seolah gunung-gunung bersaksi bahwa cinta antara rakyat dan pemimpinnya tak bisa diputus. Deddy maju dan mengangkat tangan Sylvie. "Saya Gubernur Jawa Barat, tapi hati saya hari ini milik Papua. Kalau rakyat butuh saya dimanapun, saya siap. Karena saya tidak terikat kursi, saya terikat pada suara rakyat." Seketika, ribuan warga Papua berdiri dan bersorak, "Jadi pemimpin kami. Jadilah suara kami, Deddy untuk Papua." Teriakan itu makin kencang. Kamera dari berbagai media nasional menyorot wajah-wajah haru rakyat Papua. Ini bukan pencitraan, ini adalah kesaksian sejarah. Rakyat Papua, yang selama ini merasa dianaktirikan, kini merasakan pelukan dari dua sosok yang berbeda tapi sama-sama mengayomi. Sylvie dan Deddy lalu memulai sesi deklarasi Gerakan Harapan Papua. Di dalamnya tercantum program nyata, pembangunan 12 pusat kesehatan ibu dan anak, beasiswa 1.000 anak muda Papua ke Jawa Barat, serta pelatihan keterampilan usaha bagi kaum perempuan Papua. Program itu bukan janji politik. Itu dimulai hari itu juga, dengan penandatanganan nota langsung di depan rakyat. Di sela acara, lagu daerah Papua dinyanyikan bersama. Deddy ikut menari dengan tokoh adat, sedangkan Sylvie menari bersama para mama-mama Papua. Tawa, tangis, dan cinta menyatu dalam satu irama yang tak bisa dibayar oleh uang atau jabatan. Seorang anak kecil menarik ujung baju Sylvie. "Ibu, nanti kalau saya besar, saya boleh jadi seperti ibu dan Kang Deddy." Sylvie berlutut dan menatap mata si anak. "Bukan boleh, nak, tapi harus. Papua butuh kamu. Indonesia butuh kamu." Jawaban itu membuat para guru yang hadir menunduk menangis. Harapan itu nyata, tertanam di dada anak-anak bangsa. Ketika matahari mulai tenggelam, warga Papua masih enggan pulang. Mereka berdiri berjam-jam bukan karena dipaksa,
tapi karena hati mereka tak mau berpisah dengan harapan yang baru saja mereka temukan. Hari itu, tanah Papua bersaksi bahwa cinta dan keberpihakan masih hidup di negeri ini. Dan di tengah ribuan rakyat yang masih menggema meneriakkan nama mereka, Sylvie dan Dedi berdiri tegak, mewakili nurani bangsa. Tak ada lagi batas Jawa dan Papua. Yang ada hanya satu nama, Indonesia yang adil dan manusiawi. Malam perlahan turun di atas tanah Papua, namun semangat rakyat masih membara. Teriakan dan harapan yang menggema siang tadi tak padam begitu saja. Ia berubah menjadi api kecil di dada setiap orang yang hadir di lapangan itu. Tanah yang dulu penuh luka, kini perlahan mulai tersenyum, menyambut cahaya harapan baru. Setelah acara selesai, Kang Dedi dan Sylvie tidak langsung kembali ke penginapan. Mereka memilih berjalan kaki menyusuri kampung sekitar. Warga keluar dari rumah, menyalami mereka dengan penuh hormat. Anak-anak mengiringi langkah mereka dengan sorak-sorai, seperti menyambut orang tua sendiri yang lama pergi. Seorang mama tua dengan kain lusuh berdiri di depan rumahnya. Saat melihat Kang Dedi, ia mendekat dan langsung memeluknya. Beta Peu anak juga pernah mati karena tidak ada puskesmas buka malam. Tapi hari ini, beta rasa luka itu mulai sembuh, katanya dengan air mata mengalir. Dedi hanya bisa menunduk, memeluk erat sang mama, dan berkata pelan, "Ampuni kami, Bu. Negara sudah terlalu lama lalai. Sekarang biar saya jadi pengingatnya." Sylvie berdiri di samping, ikut menunduk. Mereka tak bicara banyak. Diam mereka lebih bermakna daripada sejuta pidato. Besok harinya, program nyata langsung berjalan. Tim dari Jawa Barat yang dibawa Kang Dedi mulai membuka posko kesehatan darurat. Dokter-dokter muda langsung menangani puluhan warga yang selama ini tidak pernah disentuh medis. Anak-anak yang lemas karena kurang gizi mulai tertangani. Mama-mama diberi vitamin dan edukasi penting. Sylvie memimpin pelatihan menjahit untuk para perempuan. Ia membawa mesin jahit, kain, dan pengajar profesional. "Jangan bilang perempuan Papua tidak bisa mandiri," katanya. "Kita mulai usaha kecil-kecilan dari rumah. Yang penting, jangan biarkan kemiskinan membuat kalian kehilangan harga diri." Kang Dedi di sisi lain turun langsung mengajari petani setempat cara bercocok tanam organik yang lebih hemat dan ramah tanah. Ia bahkan masuk ke ladang, mencangkul, dan tertawa bersama bapak-bapak desa. "Jangan hanya andalkan bantuan. Kita bisa berdiri dengan kaki sendiri asal bersatu dan saling bantu," katanya penuh semangat. Perlahan tapi pasti, atmosfer kampung berubah. Wajah-wajah yang dulu penuh cemas mulai menampakkan senyum. Anak-anak mulai bermain sambil menyanyikan lagu baru yang diciptakan khusus untuk menyambut Kang Dedi dan Sylvie. Lagu itu mereka nyanyikan setiap sore, sambil memukul-mukul ember dan kaleng bekas sebagai alat musik. Dedi datang bukan bawa janji, tapi bawa kasih dari hati. Sylvie datang bukan karena kuasa, tapi karena cinta pada bangsa. Lirik sederhana itu menggema di setiap sudut kampung. Bahkan beberapa guru dari sekolah dasar mulai mengajarkan lagu itu dalam pelajaran musik. "Ini lagu harapan," kata seorang guru, "supaya anak-anak kita tahu bahwa Papua tidak sendiri." Wartawan dari Jakarta yang meliput takjub melihat antusiasme warga. "Apa yang Kang Dedi lakukan bukan politik biasa," kata salah satu reporter. "Ini spiritualitas kepemimpinan. Menyentuh hati rakyat, bukan hanya dokumen dan proyek." Berita itu pun menyebar cepat ke seluruh penjuru Indonesia. Gibran Rakabuming, Wakil Presiden Indonesia sekaligus suami Sylvie, mengirim pesan khusus dari istana. "Saya bangga atas langkah istri saya dan Kang Dedi. Negara akan mendukung semua program yang mereka bangun di Papua." Pernyataan itu membuat dukungan pemerintah pusat semakin kokoh. Namun bagi rakyat Papua, yang paling membekas bukanlah dukungan dari istana atau kamera televisi. Yang paling penting adalah kehadiran nyata, pemimpin yang menyentuh tangan mereka, mendengar cerita mereka, dan mencium tanah mereka. Itu yang selama ini mereka tunggu. Hari kelima, sebelum kembali ke Jawa Barat, Dedi dan Sylvie menggelar acara perpisahan kecil. Tapi warga menolak menyebutnya perpisahan. Mereka menyebutnya titip hati. Karena bagi mereka, dua sosok itu telah menitipkan hati mereka di tanah Papua dan tidak akan pernah benar-benar pergi. Ketika pesawat lepas landas dari landasan kecil di pedalaman Papua, ribuan tangan melambai. Tidak ada tangis perpisahan. Yang ada hanyalah janji dalam hati
bahwa senyum yang kini mulai tumbuh, tak akan pernah dibiarkan layu kembali. Setelah kepulangan Deddy Mulyadi dan Sylvie Ananda ke Jakarta, narasi tentang kebangkitan Papua tidak mereda, justru membesar seperti ombak besar yang siap menghantam tembok ketidakpedulian. Tayangan televisi nasional, media sosial, hingga grup-grup WhatsApp membicarakan satu hal, rakyat Papua bangkit, dan mereka menemukan sosok yang mereka percaya. Gelombang dukungan dari Papua menyebar seperti api ke seluruh penjuru Nusantara. Di Jawa, Bali, Kalimantan, dan Sulawesi, masyarakat mulai menyuarakan kekaguman pada sosok Deddy dan Sylvie yang telah menyeberangi sekat pulau dan budaya demi menyentuh hati rakyat yang selama ini tersisih. Jakarta pun bergemuruh. Di media sosial, tagar Deddy untuk Papua dan Sylvie Mama Nusantara menjadi trending topik nasional. Video pidato Deddy yang menyentuh jiwa dan momen Sylvie mencium tangan mama-mama Papua viral di berbagai platform. Para tokoh nasional mulai angkat bicara, memuji langkah keduanya sebagai bentuk kepemimpinan baru yang berani, jujur, dan manusiawi. Di lingkungan istana, Gibran menerima laporan langsung dari staf khusus tentang efek domino yang ditimbulkan dari kunjungan itu. Ia tersenyum dan berkata, "Kalau semua pejabat bisa menyatu dengan rakyat seperti itu, Indonesia tak perlu menunggu lama untuk bangkit." Sementara itu, rakyat Papua tak tinggal diam. Mereka mengirim surat terbuka kepada Presiden dan DPR RI, meminta agar perhatian terhadap pembangunan Papua tidak lagi sekadar proyek, tapi benar-benar dijalankan dengan hati. Mereka melampirkan testimoni tentang apa yang telah dilakukan Deddy dan Sylvie dalam waktu yang singkat namun bermakna. "Bukti sudah ada," tulis salah satu tokoh gereja dalam suratnya. Kepemimpinan sejati tidak butuh masa kampanye. Ia hadir lewat tindakan. Kami, rakyat Papua, ingin melihat Deddy dan Sylvie punya peran lebih besar untuk Indonesia. Di kampus-kampus ternama, mahasiswa menggelar diskusi publik bertajuk Papua Bersaksi, Model Kepemimpinan Masa Depan. Deddy dan Sylvie diundang untuk berbicara langsung. Di sana, mereka tidak berbicara sebagai politisi, melainkan sebagai saksi perubahan sosial. "Indonesia bukan Jakarta saja," ucap Deddy dalam salah satu forum. "Dan kemajuan bukan hanya gedung pencakar langit. Kadang, kemajuan itu adalah satu anak Papua bisa membaca, satu ibu bisa melahirkan tanpa takut mati, dan satu pemuda bisa punya mimpi besar tanpa takut dihina." Sorakan dan tepuk tangan bergemuruh. Mahasiswa dari Papua yang hadir di ruangan itu menangis, merasa bahwa suara mereka akhirnya diangkat di hadapan bangsa. "Kami selama ini bukan tak mau berjuang," kata seorang mahasiswa. "Kami hanya butuh sosok yang percaya bahwa kami mampu." Sylvie dalam sesi terpisah menyampaikan pernyataan yang memukau para aktivis perempuan. "Jika ibu-ibu Papua diberi alat dan kesempatan, mereka bukan hanya bisa mandiri, mereka bisa memimpin. Indonesia harus mendengarkan suara perempuan pedalaman, bukan hanya suara elit ibu kota." Kiprah mereka yang awalnya hanya untuk Papua kini berubah menjadi arus besar yang menuntut perubahan nasional. Petani, nelayan, buruh, dan rakyat kecil di seluruh daerah mulai berharap, jika Deddy dan Sylvie bisa membawa harapan ke Papua, mengapa tidak ke daerah kami juga? Surat, spanduk, dan video dukungan berdatangan ke kantor Deddy di Jawa Barat dan kediaman Gibran di Jakarta. Beberapa spanduk berbunyi, "Kita tidak butuh raja baru. Kita butuh pemimpin yang mau turun ke lumpur bersama kami. Jika mereka bisa menyembuhkan luka Papua, mereka bisa menyembuhkan luka bangsa ini." Dalam salah satu wawancara di TV nasional, presenter bertanya, "Apakah Kang Deddy siap bila rakyat meminta lebih dari sekadar memimpin daerah?" Deddy menjawab dengan tenang, "Saya tidak kejar jabatan. Tapi kalau rakyat mengamanakan, saya tidak akan lari. Karena sejatinya, jabatan adalah titipan penderitaan rakyat." Sylvie di sisi lain tetap merendah. Ia tak pernah menyebut diri sebagai tokoh. "Saya hanya ingin setiap perempuan di Papua dan pelosok Indonesia tahu, mereka tidak sendiri. Kita sedang bangun jembatan hati, bukan menara kekuasaan." Hari itu, gelombang dari Papua tak berhenti. Ia sudah tiba di Jakarta, di hati rakyat Indonesia. Dan suara yang dulu hanya terdengar dari lembah-lembah jauh di timur, kini menggema di jantung Republik. Langit Papua kembali cerah. Tapi kali ini bukan hanya karena cuaca. Ini karena harapan. Di tengah rimba dan lembah, di antara pegunungan dan sungai, rakyat Papua tak lagi diam dalam sepi. Mereka kini punya suara, punya cerita,
dan punya tokoh yang mereka percaya. Kang Deddy Mulyadi dan Sylvie Ananda telah menorehkan sejarah, bukan dalam bentuk proyek mercusuar, tapi dalam bentuk luka yang mereka peluk dan air mata yang mereka lep.